Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita Pagi. tes ini salah satu bentuk dari pembuatan instrumen. Ketika kita membuat instrumen, maka kita harus mulai dari variabel. Ya. Dari variabelnya, baru dari variabel itu nanti ada beberapa variabel, terutama pada variabel bebas dan terikat. Ya. Jadi ketika kita membuat instrumen, maka kita lihat dulu variabel apa di tujuan penelitian kita, terutama di tujuan khusus. Ya. Ya, kalau di tujuan umum kan dia umum ya, maka kita lihat di tujuan khusus. Maka di tujuan khusus itu nanti timbul pertanyaan. Pertanyaan itu timbul karena kita ingin menjawab tujuan itu, tujuan penelitian. Jadi nanti ketika kita buat instrumennya, maka kita lihat dulu variabel apa yang ingin kita ketahui. Tujuannya untuk mengetahui kan gitu ya. Maka dari tujuan itu maka muncul hipotesis kan. Dari hipotesis nanti kita gunakan instrumen kan. Instrumen ini sebenarnya alat untuk mengumpul data. Jadi alat untuk mengumpul data itu kita sebut dengan instrumen. Dalam instrumen itu kita bagi menjadi dua. Ada instrumen tes, kemudian non tes ya, non tes dan tes. Termasuk kalau misalnya kita uji tekanan darah ya, itu kan juga termasuk instrumen. Itu instrumennya adalah juga termasuk dalam kategori tes. Tapi instrumen tes itu yang untuk tekanan darah oximeter itu ketika kita gunakan itu kan sudah langsung digunakan, tidak perlu kita kecuali harus kita tera kan gitu ya. Tetapi yang maksud di sini instrumen tes itu terkait dengan pengetahuan. Jadi kita buat kalau misalnya jenis kelamin kan tidak perlu dites lagi ya, itu jelas kan kelamin, ya, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, agama, keyakinan kan gitu ya. Itu sifatnya adalah tes ya. Tapi ada instrumen yang bersifat tes. Instrumen tes itu terkait dengan pengetahuan seseorang yang ingin secara kita disebut dengan istilah instrumen tes ya. Jadi tadi ketika kita mulai dari tujuan penelitian, misalnya kita menghubungkan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Maka yang kita ukur itu di samping instrumennya sebagai alat pengukur karena dia sudah ditera ya, ditera untuk mengukur sesuatu yang akan diukur dan sifatnya sudah valid kan begitu. Yang disebut dengan validitas itu kan kita mengukur sesuai dengan apa yang kita ukur. Jadi kalau kita misalnya tekanan darah ya, kalau kita badan ya, tera. Tetapi berbeda dengan ketika kita mengukur pengetahuan, maka harus kita gunakan tes yang terkait dengan. Jadi pengertian tes ini ya, karena dia tes itu menaksir kemampuan seseorang ya. Jadi yang ditaksir itu adalah tingkat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang kita ajukan atau pernyataan yang kita ajukan. Misalnya di dalam penelitian kita ingin mengetahui tentang pengetahuan seseorang tentang hipertensi. Maka pertanyaan yang kita buat tentu terkait dengan hipertensi. Ya. Pertanyaan itu yang kita buat dalam rangka untuk mengukur pengetahuan seseorang tentang hipertensi. Kemudian dari tes tadi tentu ada sejumlah pertanyaan harus diberikan respon atau jawaban oleh responden. Yang karena dia merespon maka dia disebut sebagai responden. Ya. Kan mereka memberikan respon terhadap pertanyaan. Bentuk tes ini bermacam-macam. Ya. Ada tes yang objektif, ada yang tes subjektif. Ya. Apa perbedaannya? Tentu kalau tes objektif itu ya tinggal siapapun saja yang memeriksa ya, hasil tes itu dengan hasil yang sama. Berbeda dengan tes subjektif. Tes subjektif itu ingin
ini siapa yang bisa akan menghasilkan hasil yang berbeda, misalnya pada pertanyaan esai kan gitu ya. Tetapi kalau tes objektif ini karena umumnya adalah pilihan atau memilih, maka sifatnya siapapun yang mengoreksinya, yang memeriksanya pasti memiliki hasil hasil yang sama. Itu yang membedakan antara yang objektif dan subjektif. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tes subjektif ini. Ya. Dia tidak tidak sama. Ini misalnya ketidakkonsistenan korektor. Ya, misalnya jawaban jawaban dari beberapa responden ketika dia memberi jawaban dalam tulisan, maka si korektor orang yang mengoreksi ini akan memberikan respon yang berbeda terhadap jawaban. Ya. Mungkin disebabkan karena tadi ada efek. Ya. Misalnya faktor kecapean, ya, faktor ketidaktelitian, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan hal. Kemudian pengaruh urutan dalam jawaban. Misalnya ketika kita menjawab ada 5 pertanyaan, tetapi ketika kita jawab bisa saja kita urut nomor 2 dulu, nomor 1, nomor 4 kan gitu ya. Karena kita menjawab yang paling mudah. Kan ini juga sangat mempengaruhi si korektor orang yang saat ya. Pengaruh tulisan dan bahasa yang disampaikan juga sangat mempengaruhi dalam memberikan penilaian. Ini juga disebut dengan sifatnya subjektif ya. Tidak, tidak tidak sesuai dan suatu waktu akan mengalami perubahan ya. Sesuai dengan kondisi si pemeriksa. Meskipun pemeriksaan sama, ya. Tapi yang diperiksa itu ya berbeda-beda karena tadi ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan sesuatu. Kemudian tes objektif. Ya. Tes objektif ini adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon ya harus dipilih oleh peserta tes. Ya. Jadi dia hanya memilih salah satu saja. Ya. Serta memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Jadi disediakan oleh si peneliti tadi. Dan pengetahuan maka akan memberikan pertanyaan tadi yang terkait dengan ya. Adapun kelebihan lebih representatif wakil isi dari luas. Jadi ketika kita penelitian ini tertensi ya materinya semuanya harus mewakili. Misalnya ada udara, kiri, kan gitu ya. Terkait dengan ini harus mewakili ya, isi yang terkait dengan sifatnya harus representatif. Kemudian lebih mudah, lebih cepat pemeriksaannya dan termasuk juga responden dalam memberikan respon lebih cepat. Ya, dia di samping dia memberikan jawaban cepat, memberikan respon cepat, gitu, maka si korektor, ya, si peneliti juga lebih cepat. Kemudian pemeriksaan dapat diserahkan kepada pihak manapun yang orang lain. Dalam ini bisa juga melakukan pemeriksaan oleh kuesioner tes, kuesioner yang kita serahkan, kemudian bisa serahkan mungkin uji jawabannya. Jadi tidak ada unsur subjektivitas yang dengan pribadi itu tidak ada. Objektif. Ya. Misalkan, kemudian kelemahannya membutuhkan persiapan lebih sulit daripada tes esai. Ya. Lebih sulit karena tadi kita membutuhkan persiapan dalam pembuatan tesnya. Jadi ketika ya, bisa saja 1 hari kan, nah, kita akan membuat lagi terkait dengan representasi dari materi yang nah, seperti itu bisa ini terkait dengan yang baru untuk kita. Jadi setelah kita tahu maka di situ disebut dengan ada batasnya, kita tahu baik, kita tahu kurang, dia berdasarkan pada kualitas data. Ya. Kita lakukan uji normalitas data. Atau kalau datanya normal maka kita gunakan min, kalau datanya tidak normal kita gunakan median. Ya. Jadi ketika kemudian nanti itu lebih banyak ditanyakan. Ya.
kenapa Anda gunakan hak hukumnya berapa batasnya kan? Pengetahuan baik berapa, pengetahuan kurang berapa, hak hukumnya berapa, kan gitu ya batasnya. Nah, ini biasa ditanyakan ketika sehingga kita bisa mengetahui batas pengetahuan baik atau kurang. Kan? Kemudian eh, butir soal yang kita buat itu ya memang arahnya lebih pada ingatan dan pengenalan dan kesempatan berpartisipasi ini ya tinggi ya, dia bisa memancing kan tidak tahu ya. Jadi ya, ketimbang ya apa yang dikerjakan. Kemudian kerjakan keseluruhan ya cenderung kerjasama secara jadi orang lain itu lebih cenderung. Kemudian cara mengatasi kelemahan ya si pembuat soalnya. Jadi ketika kita membuat soal maka kita berlatih bisa yang kita sampaikan itu untuk pengetahuan ini terkait dengan ada gejala hipertensi dia mengukur bahwa dia hipertensi diskonnya dia berapa diskonnya berapa dia dengan gejala upaya pencegahan akan yang cepat memicu terjadi terhadap dia faktor emosi stres juga bisa ini bisa dibuat terkait dengan membuat menggunakan norma standar. Jadi kita kurangi pertanyaan oleh sebab itu ketika kita memilih alternatif lain, option yang lain, yang sebaiknya option yang kita buat itu adalah yang paling tidak ya mirip-mirip gitu ya. Jangan terlalu kesenjangannya tinggi. Dan tipe tes sekarang misalnya ada tipe benar salah. Misalnya pernyataan. Kemudian dalam pertanyaan itu di kuesioner itu terkait dengan pengetahuan bisa dibuat favorable dan unfavorable. Jadi yang positif, yang mendukung, dan bisa saja yang dia menunjukkan menyocokkan pilihan ganda yang terfavoris. Saya paling paling mudah ini ya benar salah dan pilihan ganda ya. Kemudian pilihan ganda ragam ya, pilihan ganda itu juga flip ya kasus. Tapi nanti kita akan contohkan terkait dengan beberapa ragam pilihan ganda ya. Yang ganda biasa, yang ganda disebutkan, yang ganda kasus, yang ganda seperti itu. Ini contoh yang terkait dengan tes benar dan salah atau true or false test. Contoh misalnya penyakit ispat disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi es. Benar atau salah? Kemudian kehamilan yang paling ideal umur di antara 20 sampai 10. Jadi dia tinggal ya. Ya. Dan ini ya cara skornya ya. Skornya yang paling mudah itu ya ini bisa benar salah ya. Jadi skornya benar berapa kurang salah. Ini bisa. Jadi skornya itu berapa jumlah yang benar berapa kan menggunakan sistem denda. Jadi yang paling mudah itu adalah menggunakan sistem skor sama dengan benar dikurang. Kemudian sistem mencocokkan matching. Sangkat pernyataan jalur kanan kiri dengan pernyataan yang benar. Contoh ini. Misalnya manusia bernafas menggunakan seperti yang karena sel dalam tubuh membuat dan membuatkan bisa tinggal hidup. Kemudian kelebihan tipe ini kemudiannya kemudian prinsipnya yang sama ya atau bisa lebih banyak daripada yang obat itu lebih banyak ya seperti pernyataan yang kanan lebih banyak daripada
Jadi, jangan sampai sedikit. Dan umumnya ya kita menggunakan istilah pilihan ganda. Ya. Terus pendidikan guide yaitu pernyataan sebagai STEAM alternatif sebagai contoh misalnya pompa musculus skeletal yang mengatur dalam proses respirasi, optionnya paru, sirkulasi paru, dan rongga dan tidak. Ini kita paling tidak antara satu pertanyaan dengan option itu bervariasi dan mirip, ya. Tidak sulit bagi si student yang membuka supaya untuk menghindari spekulasi. Kemudian pilihan ganda analisis hubungan hal biasanya diganti dengan sebab, karena kita personal tidak buat yang sulit. Kemudian kelompok umur yang paling rentan dengan kejadian kabut asap, kalau ini yang terkait dengan kasus. Jadi kita buatkan kasus dulu, tapi ini jarang ya di personal tidak. Dan mengapa kabut asap ini jarang. Dan ini juga asosiasi ini jarang. Misalnya kalau gonorrea merupakan salah satu penyakit infeksi seksual yang terjadi pada kelamin. Ciri yang termasuk dalam penyakit gonorrea, dia lebih jawabannya lebih dari satu. Kemudian skor. Untuk skor yang paling mudah, yang paling sederhana, kita buat skor sama dengan B kurang S. Dengan skor sama dengan benar. Ini kalau misalnya kita skor yang jumlah jawaban benar, jumlah jawaban yang salah, dengan pilihan persen dengan tepat. Contoh, kalau tanpa denda itu lebih mudah. Di skor semakin benar. Jadi benar itu ya. Ini saja mungkin materi kita terkait. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan pengalaman ketika membuat kuesioner yang terkait dengan tes. Silakan. Ya, selama membuat kuesioner, hambatannya apa? Yang terkait dengan tes. Ada hambatan nggak? Ya Pak. Ketika membuat kuesioner tes itu ada hambatan nggak? Sementara yang kemarin agak-agak menjadi masalah kami itu Pak, yang antara menentukan variabel bebas dan terikat itu Pak. Apakah ada kaitan dengan instrumen tes yang kita pelajari hari ini Pak? Jadi variabel bebas dan terikat itu ada kaitannya dengan instrumen. Ya. Jadi ketika kita menentukan misalnya, tentang apa kemarin Ya Pak. penelitiannya? Saya tentang hubungan mutu dikaitkan dengan kepuasan pasien di pelayanan rawat inap Pak, Puskesmas Tikong. Ya. Sekarang di kepuasan pasien itu kan variabel terikat ya. Ya Pak. Dia disebut dengan variabel karena bervariasi kan. Ya. Variasinya nanti ada pasien yang puas dan pasien tidak puas. Ya. maka disebut dengan variabel terikat ya. Ya. Disebut dengan variabel karena bervariasi. Variasi. Yang menjadi respondennya baik pasien yang puas dan tidak puas atau seluruh pasien itu dijadikan sebagai responden. Jadi nanti ukuran pertanyaannya yang dibuat itu adalah karena dia sifatnya non tes, maka pertanyaan terkait dengan kepuasan pasien.
misalnya pelayan yang memberikan seni dari mana sih? Anggapannya pelayan di sini. Kemudian apakah kalau misalnya ada apa merekomendasikan orang lain untuk berobat di situ kan gitu ya, termasuk ya Siapa? bapak ibu ketika sakit atau berobat di situ kan. Kemarin agak masalahnya di situ Pak, cuman diskusi dengan pembimbing, masukan-masukan pembimbing, alhamdulillah sudah ada jalan keluar Pak untuk variabel terikat dan bebasnya Pak. Kemudian variabel bebasnya yang terkait dengan mutu, apa saja kemudian Siap. 5 ya. Ya, ada 5 Pak, ada retar Pak. Responsif, ada empati, ada tangible, ada assurance dan reliability. Nanti dikaitkan Ya, dengan kepuasan pasien. kepuasan pasien siapa? Maksudnya untuk mengukur tangible-nya kan, ya, responsible gitu. Nah, ini yang Siapa? sebenarnya ya. Dikaitkan dengan kepuasan pasien Ya, tadi ya Pak ya. pasien, ya. Artinya kalau di situ kan nggak perlu pengetahuan kan gitu ya. Yang tes itu nggak perlu kan, berarti ya tidak saja ya. Maka menurut kami Pak, kalau untuk penelitian itu lebih mudah kita pakai yang objektif ya Pak. Iya, lebih mudah ya. Karena kalau subjektif, saya kira mungkin kita akan susah menyimpulkan. Atau Ya, gimana menurut kawan-kawan yang lain? ya, kalau subjektif itu biasanya dalam penelitian kualitatif. Oh, Tapi dalam karena ada tuntutan bahwa ada kuesioner juga yang kuesioner semi terbuka, kemungkinan besar kan ada yang sudah dibuat A B C D kan gitu ya. iya Ternyata Pak. ada yang tidak sesuai dengan selera responden, nanti kita buat yang semi terbuka titik-titik sehingga dia bisa memberikan. Jadi kalau apa namanya ada opsional, kemudian ada tambahan secara subjektivitas itu masuk ke apa Pak? Objektif atau subjektif jadinya Pak? Yang gimana? Kan misalnya ada jawaban A, B, C, udah Oke. kita kasih optionnya kan. Kemudian E apabila ada jawaban yang lain itu berarti menurut Ya, menurut si ini kan si yang diwawancara kan. ya. Dia tetap pilihan. Nah, cuma di dalam Oh, kuesioner itu namanya kuesioner semi terbuka. Nah, ini yang atau semi tertutup gitu ya. Jadi yang lain tertutup, ada yang dibuka. Kan ya ya. seperti itu. Jadi sementara ini tidak ada masalah ya. Sementara aman Pak. Ya walaupun agak ini kan berbagi waktu dengan bekerja Pak, tapi masih bisa lah pelan-pelan. Siap. Karena instrumen itu kan alat pengumpulan data. Jadi kalau misalnya kita pengumpulan datanya tidak alat pengumpulan data tidak benar, maka data yang disajikan juga tidak benar. Nah, itu masalahnya. Siap. Nah, Ya, Pak. ini sangat penting karena kita akan mengumpulkan data. Data itu dikumpulkan melalui instrumen kan gitu. Nah kan Bu Agatha mungkin ada yang mau ditanyakan atau Bu Margareta pengalamannya udah Saya seminar kan udah seminar kemarin ya. Sudah proposal ya Pak. Pak, Ya, nah, kira-kira pengalaman gimana? sudah agak susah saya dengar suara Bapak nih. Iya. Oh, dengan Agatha sambil saya yang dengar aja. Saya yang ini. Oh, Bapak dengar. Ya, baik. Eh, mungkin kalau untuk instrumen-instrumen yang dalam penelitian kami, ya itu tadi Pak, memang ada sih kendala, misalnya dalam penelitian kami ini. Cuman ya itu tadi seperti yang Pak Gatot sampaikan, karena kita nih melakukan penelitian tuh sambil Pak. Jadi memang ya kadang banyak juga sih kendala, tapi ya puji Tuhan masih bisa lah. Makanya sampai ini lagi kita tahap pengumpulan data ya Pak Gatot ya, sama. Itu aja sih Pak. Jadi di Mungkin nanti untuk ya instrumennya tidak ada masalah ya. apa Pak? Instrumennya tidak ada masalah. Oh enggak.
Aman, Pak. Aman, aman Pak. Siap. Kemudian Aman. Margareta gimana? Udah seminar? Belum, Pak. Minggu depan saya sudah mulai konsul. Nah, ya, jadi termasuk nanti juga instrumennya ya. Jadi proposalnya 1, 2, 3 nanti ditambah dengan sebagai alat pelajaran. Nah, ini penting. Apa udah uji validitas rehabilitas? Belum Pak. Kemarin masih minta ini Pak, apa alamat untuk tempat tujuan uji validitas. Oh, iya. Iya, di tempat lokasi yang mirip ya. Iya Pak. Ya. Ya, ada 30 responden. Minimal dan maksimalnya lah ya. Di 30 responden itu diujikan instrumennya, nanti kalau dia tidak valid itu digugurkan. Kan jangan sampai apa ada pertanyaan apa perlu diganti Pak? Ya tentu tidak bisa. Kalau itu diganti kan nanti harus membuat baru ya, harus diuji lagi kan gitu ya. Ya Pak. Jadi Bu Margareta boleh secepatnya ya buat proposal. Ya Pak. Soalnya saya memang mau cepat, tapi kan sekarang saya tuh lagi siapkan ngajukan naik pangkat Pak. Jadi buat soap dan sebagainya. Fungsional Bu ya. Saya dulu kan itu dulu. Tapi minggu depan saya mulai Pak. Fungsional Bu ya. Fungsional bidan ya Bu ya. Ya. Dikumpulkan kum. Soalnya kemarin itu katanya UKOM tiba-tiba dibatalkan, ketiga D-nya ndak UKOM. Jadi saya udah nulis banyak, tiba-tiba ndak dipakai. Jadi saya siapkan itu dulu Pak. Ya sambil-sambil Bu ya. Ya. Izin Pak nanya sebentar. Silakan. Misalkan tadi kan Bapak sampaikan kalau uji validitas kita itu nggak sesuai gitu, yang gagal. Berarti kita harus ganti rombak total dari awal judul sampai ke penelitian apa segala macam gitu ya Pak? Ya enggak, jadi gini Bu, kalau misalnya nanti kan ada uji validitas kan ada kita lihat di kalau valid ya, itu berdasarkan nanti berapa nilai R-nya. R ini kan ada dua, R tabel, ada R itu. Nanti teknisnya sebenarnya saya kerjakan, tapi materi kita sampai nanti. Jadi nanti kalau misalnya R tabelnya itu lebih besar dari terhitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,334 maka itu disebut dengan valid. Jadi kalau untuk ya jadi seluruh item itu, item pertanyaannya itu harus di atas 0,374. Itu uji validitas ya. Sedangkan untuk uji rehabilitas itu di atas 0,6. Validitas ini artinya instrumen itu ya, dapat mengukur apa yang akan diukur, gitu. Jadi mengukur sesuatu yang akan diukur. Jadi kalau kita mengukur instrumen ini di atas 0,374, maka instrumen itu dianggap dapat mengukur apa yang akan diukur. Sedangkan reliable rehabilitas itu artinya instrumen itu bisa digunakan berkali-kali dengan hasil yang hampir sama. Reliable. Ya. Kan nanti ada hitungan validitas dan rehabilitas. Itu disebut dengan reliable apabila itu di atas R tabel. Jadi kita bandingkan R tabel dan R itu. Ya. Yang di 30 itu kan kita lihat di tabel ada DF-nya, degree of freedom-nya. Ya. Dari 30 ini nanti rumusnya kan 30 dikurang 2. Ya. Jadi 28. R tabel 28 itulah kita lihat yang 5% itu. Atau 90%. Ya.
LMS aplikasinya, nanti akan mudah sebenarnya. Kita tinggal unmute saja. Ya. Di SPSS itu sudah hasilnya sudah muncul. Ya. Maka itu git atau itu. Nah, kan Baik, Pak. yang lain Bu Agatha takut ganti judul ya? diganti judulnya. Ya pastilah, Ya. pastilah. Sempat Iya. uji validitasnya nggak diterima valid kan. Kan nggak ada salahnya bertanya ya Pak. Jadi Siap. instrumennya itu Bu, yang Bu Guru Bu dipakai. Agatha jangan berarti ya. Ya. Jadi instrumennya itu alat pengumpul datanya, ya. Bukan judulnya Baik, enggak. siap, Pak. Karena alat yang mengumpulkan data tidak cocok untuk mengumpulkan data, kan begitu ya. Oh iya. Ya Pak. Siap. Jadi alat yang digunakan itu tidak cocok ya dalam pengumpulan data. Dengan Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan judul ya. ya. Baik Pak, siap, siap. Ya Ya silakan. Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aman Pak. Silakan, ada yang mau diskusikan? Besok jadi jam berapa fixnya Pak kita mulai? Jam 6 ya. Jam 6 aja, pagi aja. Jam 6. Ya, kasihan Ya, Ibu. pagi aja. Jam 6, oke. Ya Pak, Ah, jam 6. siap, siap. Siap. Nanti kabari Bu Penny ya. Nah, ya. Oh iya, Bu Penny enggak masuk ya. Sinyal katanya, dia barusan konfirmasi sinyal di tempat beliau. Nggak bisa masuk-masuk. Ini tuh, terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Baik, Bapak. Bye. Ya Pak, terima kasih. Nah, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, sehat selalu Pak. Dah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya Pak, live dah.